Oke, kalian bisa buka dulu Kijisnya, terus di data yang udah kalian tunggu dan juga ekstrak, kalian bisa add layer curah hujan, jadi standar dan juga sudah. Kemudian kita akan melakukan scoring atau pemberian skor terhadap klasifikasi suatu atribut, suatu tabel di layer layer vektor kalian masing-masing. Jadi caranya tinggal misal kalau kita mau memberi skor atau scoring itu kita buka aja open atributnya, kemudian kita tambahin, jangan lupa ini toggle editing mode, klik, terus kalian tambah field aja, new field, ditulis misal skor lereng, kepanjangan ya, apa ya, skor ls aja, skor ls. Kemudian ini biar mau desimal terserah, precisionnya 0,2 aja, terus tinggal di oke. Kalau udah, kita bakal melakukan analisis query. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Misal klasifikasinya kita mau cari yang data, terus nanti kita kasih skor gitu di skornya. Caranya itu bisa pakai ini aja langsung kayak gini. Nah, ntar kalian select. Tapi cara profesionalnya itu bisa pakai field open field calculator ataupun select filter features yang ini. Tinggal kalian pencet aja filternya, terus habis itu kalian tadi kan adanya di topografi nih keterangan landai. Oh ya, topografi ini didapat dari reclass ya. Jadi raster yang udah di reclass nanti dia akan ada klasifikasinya kayak gini, yang kayak NDVI kemarin. Nah, kemudian raster tersebut divektorkan kayak gitu. Nah, jadilah seperti ini. Kayak gitu, udah di eliminate, udah di dissolve. Nah, ini hasil eliminate-nya. Caranya klik filter, terus ini dicari, misal mau cari data, klik aja data. Ini bisa kalau angka dia bisa kurang dari, sama dengan, atau antara kayak gitu. Filter ini mempermudah banget. Jadi kalau udah ditulis data, kalian pencet select features yang ini, yang di bawah. Select features. Kalau sudah nih, udah for matching lalala tadi. Nah, ini diklik yang atribut tabel lagi, yang sebelah kanan bawah. Switch to table view. Nah, kok nggak ada? Nggak apa-apa. Tinggal klik yang show selected features. Kemudian karena kita mau memberi skor ls, kita ganti dulu ini yang objek ID ke skor ls. Nah, kita mau ngasih berapa? Untuk datar dia skornya berapa tuh? 20. Jadi kita di ini yang gambar apa ya? Kita kasih 20. Update selected. Kemudian lakukan hal yang sama ke yang landai dan juga dan lain-lain. Yang landai agak curam sampai sangat curam. Yang landai dia skornya 40. Yang diganti tuh yang LS.
Dikitnya aja. Oh, nggak ada sangat curam. Salah anjir. Gimana? Objeknya gimana? Atau mana? Lupa. Harus ketik ulang. Gitu. Sudah? Belum. Gitu tabelnya Prim. Gitu tabelnya. 20, 40, 60 kan? 60. Gitu tabelnya coy. Oh, ringan. Sambil buka modul ya, gitu. Itu halaman 4. Oh, bukan yang modul terbaru ya. Modul terbaru. Selandai 40. Ini ketinggalan. Tadi apa sih dia mau nambahin ini? Tolong. Dek mau nambahin ini. 40. Dek mau nge-select. Ulangi dari awal aja. Gila. Gimana? Prim, barang ini Prim. Barang ini Prim 40 terus sih. 40 kan 60. Oh, tuh, terus barang 40 digapaknya. Curang kok hilang ya? Raono emangnya. Sudah? Belum. Raono. Oh, no. Anak curang. Wes, belum. Selandai 40. Terus dipijat apa? Dipijat apa nih Prim? 40 terus Iki diganti skor LS. wes. Nah, iki diisi 40 Wes. Di update iki lho. Oh ya, ding update selected. Lali. Update ini gimana? Iki apa? Andai. Enggak tahu. Sudah di scoring semua? Sudah? Kita scoring lagi untuk layer yang lain. Ini apa ini? Curah hujan ya, curah hujan. Curah hujannya 2000 sekian, ini intensitasnya segini, kita tambahin lagi untuk editing, new field, kita kasih skor CH. Desimal. Tadi kan precisionnya 2 ya, ini 0 aja. Biar bulat. Lainnya biar 10. Terus kita lihat dia antara 22,1 tuh ada di rentang apa? Di sini. Mana curah? Ini ya. Intensitas hujan harian rata-rata 22,1 ada di kelas 3, klasifikasi sedang, nilai skor 30. Jadi kita kasih skor 30. Tinggal di select aja fieldnya yang skor CH, terus kita kasih 30 dulu, bagian biru, terus kemudian update selected. Nah, terus jangan lupa di save. Terus sama dengan yang tanah. Yang tanah open atribut, terus ini ada 3 jenis tanah, tambahin dulu fieldnya. New field, skor K atau RODB, skor K aja. Terus decimal number, precisionnya 0, oke. Terus kita lihat skor untuk latosol merah. Latosol dia di klasifikasi kurang peka, nilai skornya 30. Kita update. Skornya yang latosol merah
30. Atau langsung diedit di ini juga bisa sih. Untuk Regosol dia di peka nilai skor 75. Regosol ketik aja kayak gini bisa. Terus untuk Brumusol dia di kelas 4 agak peka 60. Enggak kebiru deh. 60. Aku tadi minta Mbak Di. Jujurnya 60. Udah, kemudian di save. Sudah dilakukan scoring ke 3 layer? Sudah? Bisa mengikuti kan? Bisa. Oke, kalau sudah, kalau sudah, terus kita akan melakukan analisis spasial berupa overlay. Nah, kamu ngerti overlay? Nah, overlay ini bisa pakai tools intersect. Biasanya di PTGL udah sih. Intersect kita pilih yang di sini ada intersection multiple. Kalau kalian belum ada toolboxnya, kalian bisa munculin dengan ini yang gambar gerigi atau yang sini advanced digitizing toolbar atau atribut toolbar dan lain-lain. Nah, kita di processing toolbox kita ketik aja intersect, terus kita pilih yang intersection multiple. Kalau sudah intersection multiple, input layernya itu terserah mau jadi tanah dulu atau curah hujan atau kelerengan. Nah, overlay layernya ini klik 3 ini, terus kita pilih 2 lainnya yang beda. Karena tadi udah jadi tanah, kita pilih curah hujan dan juga kelerengan. Terus kita klik OK. Kita save aja. Namanya apa? Namanya intersect. Terus save, terus kalian run. 75 60 Sudah. pirang lari 30 ya. Oke, jadi kalau di intersect bedanya sama union, dia informasinya akan ter-overlay kayak gini. Jadi ada CH, ada LS, dan juga ada K. Gitu. Nah, kemudian karena kita mau membuat arahan fungsi kawasan, kita akan menambahkan atau menjumlah skor K, skor CH, dan juga skor LS-nya. Jadi kita langsung aja ke ini open field calculator, klik. Ini yang di open atribut tabel intersect ya. Open field calculator. Kemudian output field name-nya kita kasih nama total score. Total score, output field type-nya kita pilih yang decimal number, terus field length-nya biar 10, precision-nya diganti ke 0 aja biar lurus. Terus kita pilih yang fields and value yang di sini ya, fields and value, terus kita klik skor K ditambah skor CH ditambah skor LS. Nah, kalau udah tinggal diklik OK. Oke, nah dia akan tertotal di sini. Kemudian kita akan melakukan klasifikasi untuk arahan fungsi kawasannya. Caranya kita tambah aja new field di sini. Kita buat misal AFK atau arahan fungsi kawasan. Terus type-nya karena dia berupa huruf, kita pilih yang text string. Length-nya biar dia bisa banyak, aku mau pakai 100. Jadi dia bisa memuat 100 huruf. Terus oke. Nah, klasifikasinya kita lihat lagi yang ada di sini.
Kalian udah dapat ini belum sih modulnya yang baru? Nah, kalau udah, kita bisa lihat di sini untuk kawasan lindung dia skornya lebih dari sama dengan 175. Terus untuk penyangga 125 sampai 174 dan budidaya itu kurang dari sama dengan 124. Jadi caranya tadi Batanan. mana? Caranya kita pakai filter aja lagi biar cepet. Di total score, nah ini bisa di variatifin di exclude field ini. Misal kita mau cari yang budidaya less than berapa, kurang dari berapa, karena budidaya itu kurang dari sama dengan 124, jadi 124-nya ikut kan. Nah, kita pilihnya total score 125, less than total score 125. Dia 124-nya ikut. Karena di sini nggak ada kurang dari sama dengan. Oh, ada deh, less than or equal to 124. Nah, ini bisa nih. Ini 124. Pilih yang less than or equal to 124, kemudian di select features. Hah? Ada yang nanya nggak? Nggak ada kok, aman. Kemudian kita kasih nama lagi. Nah, ini udah ke select nih, yang dia less than 124. Nah, kita kasih keterangan di AFK ini. Biasanya kalau AFK itu harus ada petiknya. Jadi kita kasih petik dulu, terus ini adalah kawasan budidaya. Kawasan budidaya. Diapit tanda petik 1 ya. Kalau sudah, di update selected aja. Ya, kemudian dilakukan hal yang sama ke yang lainnya. Kayak tadi. Kalau ini kan antara 125 sampai 174. Jadi kita di sini ini ada between ya, antara. Kita klik aja. Ini 125 sampai 174. Di total score, terus pilih activity-nya yang between atau inklusif di 125 sampai 174. Kalau sudah, kalian select features lagi, terus kalian kasih keterangan lagi di sini. AFK ini sama dengan fungsi penyangga atau kawasan penyangga. Di rename ke kawasan penyangga. Update selected. Terus terakhir kita akan mengklasifikasikan yang fungsi lindung, yaitu lebih dari sama dengan 175. Jadi pakai filter, terus ini diganti ke greater than or equal to 175. Greater than or equal to 175, terus di select features. Terus mana nih? Nah, ini ya. Kita ganti ke kawasan lindung. Kalau sudah di update selected dan di save aja. Nah, biar dia tampilannya itu lebih rapi, kita akan dissolve biar yang sama, yang klasifikasi kawasannya sama, dia jadi satu macam layer, satu macam apa ya, area kayak gitu. Jadi kalian pergi ke vektor, terus geoprocessing tools, terus pilih yang dissolve. Pilih input layernya yang intersect. Terus dissolve fields-nya ini pilih yang ini, klik 3, dan yang di dissolve tuh satu aja, yaitu arahan fungsi kawasannya atau AFK-nya. Terus diklik OK. Tinggal di save. Misal aku kasih nama dissolve. Save, terus di run.
Nah, dia akan jadi kayak gini. Jadi 3 aja. Jadi ya kawasannya enggak semua dia akan jadi satu area. Terus kawasan lindung, kawasan budidaya itu akan jadi satu area. Apa sih? Kali minitik kurang aneh. Oke, jadi dia bakal kayak gini. Terus kalian tinggal categorize aja simbolisasinya. Value-nya AFK. Terus ini classified. Bebas mau diwarnain apa aja. Apa ya? Dan jadilah peta arahan fungsi kawasan kandidat. Tinggal di layout dan diumumkan. Udah selesai. 108. Masih 7. Nggak ada ini. Kan petanya kok siji. Podo. Udah, kalau sudah kita pindah ke peta jarak dari jalan atau proximity distance. Apa yang lagi ini ya? Oke teman-teman, sudah di-download datanya Jalan Hulu Tengah sama Desa Hulu Tengah untuk acara 8. Hulu Tengah. Ready. Desa. Kalau udah, nanti tinggal dibentuk aja teman-teman. Udah teman-teman, udah di-input. Udah ya. Oke. Jadi di sini untuk melakukan proximity nanti kita harus membuat ini sebagai raster. Untuk jalannya kita buat sebagai raster, baru nanti bisa dilakukan tools proximity untuk melihat jangkauan dari jalan tersebut. Caranya gimana? Pertama kita open attribute table dulu untuk memberi nilai agar si vektor ini bisa dibuat raster. Yaitu dengan cara teman-teman nyalakan dulu toggle entity-nya, pensil ini dinyalain, terus buat field baru, atau enggak teman-teman bisa ini ada new field, kalau shortcut-nya itu Ctrl W, buat field baru, terus kita namain raster dengan type integer. Jadi ini field dummy buat nge-convert lah istilahnya atribut table ini menjadi itu raster. Kemudian di oke aja, nanti dia null. Terus di bagian sini ada apj name atau nama kolomnya, teman-teman pilih aja raster yang tadi udah kita buat. Udah dipilih raster. Nah kalau udah nanti di bagian kolom isiannya ini diketik satu aja buat memberi nilai kolom raster ini jadi 1. Kalau udah di update all di bagian sini ini ada update all. Di update all nanti kolom rasternya punya nilai 1 semua, biar nanti field ini bisa di-burn buat jadi raster. Udah di save, terus toggle editingnya dimatiin. Jadi kalau udah gini, open attribute table-nya ditutup. Lanjut, untuk ngebuat jalan ini sebagai raster, teman-teman klik menu raster ini, terus nanti dia di conversion itu ada rasterize, mengubah vektor menjadi raster. Ini teman-teman klik aja rasterize-nya, input layer-nya adalah jalan, terus field to use a burn in value-nya, jadi ini tadi adalah field yang udah kita buat dengan nilai 1 agar bisa di burn menjadi raster. Teman-teman klik raster aja, pilih field raster, terus fix value-nya nggak usah diapa-apain, baru diubah untuk output raster size unitnya itu pakai yang georeference unit.
Oke, lanjut untuk width dan height-nya. Ini kita mau buat dia itu jangkauan buffernya 10 kali 10 meter. Ini tinggal diganti aja, width-nya 10, height-nya 10. Lalu untuk output extend-nya itu menyesuaikan dengan administrasi Desa Hulu Tengah, dengan ini memilih SHB Desa Hulu Tengah atas ADN-nya, di calculate from layer, terus pilih yang Desa Hulu Tengah. Dan kalau udah, tinggal di save. Teman-teman taruh di folder mana. Kalau udah semua, tinggal di run. Jadi apa? Berapa? Seringnya bebas, namanya bebas terserah kalian. Nah, ini untuk raster jalannya udah jadi. Kayak gini ya teman-teman. Raster size. Udah jadi, dia duh. Nah, ini jadinya kayak gini. Karena dia raster, otomatis dia basisnya pixel ya, makanya dia kotak-kotak, nggak melengkung-melengkung kayak vektornya. Dia kayak gini, dia kotak-kotak. Terus karena tadi kita udah buat buffer jalannya itu 10 kali 10. Nah, salah satu analisis spasial tools itu adalah measure line ya tadi itu. Itu gunanya untuk mengukur jarak atau ketebalan atau panjang dari suatu garis yang teman-teman udah buat atau vektor yang udah teman-teman buat. Caranya ini di sebelah atasnya ada kayak penggaris, terus ada garis di atasnya, namanya itu measure line. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, ini tujuannya untuk memastikan apakah buffer yang tadi kita buat itu dengan 10 kali 10 itu udah benar apa enggak. Jadi nanti teman-teman tinggal cek aja sih, ini insight aja. Kok ngerti? Nanti teman-teman tinggal tarik garis dari ujung satu ke ujung satunya, dilihat apakah udah benar 10 meter apa enggak. Nah, di sini itu udah 10 meter ya, 9,9 sekian. Jadi anggapannya ini udah sesuai. Kalau untuk panjangnya itu menyesuaikan sama panjang garis yang udah dibuat. Jadi dia di lapangan itu panjang garis raster ini segini nih, persegi panjang itu sekitar 111 meter. Kayak gitu. Jadi ini buat memudahkan, salah satu tools yang memudahkan kalian kalau misalnya ingin sekilas info aja terkait panjang suatu poligon atau suatu jalan kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal kalian tarik garis aja, nanti ketemu luasannya berapa atau jari-jarinya berapa kayak gitu. Enggak ketemu ya. Ini kalau dilihat dia 1,5 kilometer ya untuk dari diameter dari si administrasi ini Desa Hulu kayak gitu. Itu untuk measure line. Lanjut ke pengolahan data jalan-jalan. Kalau udah di rasterize seperti ini, teman-teman tinggal di proximity di bagian raster, terus analisis. Ini ada proximity raster or raster distance. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, inputnya itu rasterize, yang jalan tadi udah di raster. Terus distance unitnya itu pakai yang georeference coordinate. Oke, sisanya nggak usah diapa-apain, tinggal teman-teman save aja. Oke, kalau udah gini tinggal di run. Nah, ini hasil dari proximity itu teman-teman. Jadi nilai hitam ini, pixel warna hitam ini menandakan dia itu jangkauan jarak dari, ini
aku naikin dulu ya biar kelihatan. Nah, jadi ini kan tampilan jalannya seperti ini. Jadi semakin memudar warnanya itu semakin dia tidak bisa dijangkau oleh jalan tersebut. Jadi semakin jauh dari jalan. Misal nih, ini kan jalan di sini. Dia ada hitam di sini pekat, terus semakin keluar semakin abu-abu, berarti dia itu mengadakan akses dari jalan itu susah atau semakin jauh lah. Apalagi yang di pojok sini itu kan nggak ada jalan, semakin nggak ada jalan berarti dia nilainya putih, otomatis dia itu tidak dapat diakses melalui jalan itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kebakaran di daerah sini, ya wis pemadami repot, soalnya mobilnya cuma bisa sampai sini, paling jauh bisa sampai sini, kayak gitu. Sisanya jalan kaki. Jadi ini penting ya, tools penting buat mengidentifikasi suatu kerawanan kebakaran, bisa gitu. Atau mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai topik lain, karbon misalnya, itu bisa, nanti bisa tanya sama Nunda. Cuma kalau di sini kita topiknya terkait akses jalan, terkait kerawanan kebakaran. Nah di sini ada warna abu-abu di tengah-tengah, jadi dia bisa diakses cuman susah gitu, nggak segampang yang bagian kita. Kayak gitu teman-teman. Lanjut, setelah di proximity ini kan datanya mentah, agar bisa digunakan sebagai data lanjutan itu kita perlu request menjadikannya dalam kategori atau kelas-kelas tertentu, dan tentunya kita menggunakan jurnal, berpedoman pada jurnal. Di sini aku pakai jurnalnya Hamam dan kawan-kawan ya. Ini dia identifikasi daerah kerawanan kebakaran hutan dan lahan menggunakan sistem informasi geografis dan PJ di Tanjung Jabung. Jadi untuk identifikasi kerawanan kebakaran itu ada banyak teman-teman. Di sini teman-teman bisa baca kalau mau CBP topik ini, karena ini juga masuk ke topik 3 ya. Dia baik citra, terus ada NMI, metode suhu permukaan dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa baca ada sendiri. Terus untuk pembuatan peta kerawanannya itu ada aspek suhu udara, curah hujan, jaringan jalan. Aku belum baca semua, cuman untuk jaringan jalan ini teman-teman bisa baca. Ini parameter penting untuk menganalisis potensi kerawanan kebakaran. Jadi jalan itu sebagai akses untuk melakukan pemadaman, serta semakin jauh jaringan jalan maka semakin jauh batas tersebut mungkin, sehingga potensi kerawanan akan meningkat sepanjang jalan, sepanjang akses jaringan jalan yang ada di wilayah tersebut. Begitu teman-teman. Jadi jaringan jalan ini merupakan aspek penting dalam analisis potensi kerawanan kebakaran. Jadi nanti turunannya bisa muncul kayak penentuan atau pengambilan kebijakan penaruhan hidran atau penempatan titik kantor pemadam kebakaran seperti itu teman-teman, di daerah yang aksesnya sulit untuk dijangkau ketika terjadi kebakaran. Nah, ini kembali lagi ke topik, ini ada klasifikasi jaringan jalan. Jadi untuk kelas 1 jarak jalannya itu 0 sampai 2 km. Jadi dia gampang diakses sampai radius 2 km, sampai kelas 5 yang sulit diakses itu lebih dari 15 km. Oke. Kita berkomitmen pakai ini. Lanjut, untuk memunculkan tools Class, teman-teman tinggal ini ada roda gigi di pojok kanan atas, ini toolbox. Atau teman-teman bisa klik kanan terus cari di toolbox itu tadi, processing toolbox panel, nanti dia muncul kayak gini. Teman-teman tinggal search aja reclassify by table. Kalau udah diklik, terus untuk inputannya kita pakai yang proximity. Terus pembuatan kelasnya kita add row. Nah, gampangannya ya teman-teman, sebelum melihat itu kan kita berpedoman sini. Kalau di sini itu kelasnya 0 sampai 2, 2 sampai 5. Nah,
sedangkan nilai pixel kita itu berkisar 0 sampai 2700. Berarti range jangkauan jaringan jalannya itu cuma sampai 0 sampai 2,7 meter, 700 meter kayak gitu. Jadi nanti kita nggak usah buat sampai kelas 5 karena punya kita ya cuma segini aja, 2,7 meter aja. Jadi nanti kita cuma buat kelas 1 sama kelas 2. Kalau udah kayak gini, minimumnya kita tulis 0, terus maksimumnya itu di 2000 karena ini satuannya meter ya, value nya 1, terus lanjut ini 2000 ke 5000, value nya 2. Udah di oke. Terus ini untuk range boundaries-nya biar kita mengincludekan nilai 0 tadi itu. Jadi kalau di sini kan kita buatnya 0 sampai 2000. Biar 0 itu terhitung, jadi nggak dipilih cuma sampai 1. Ini kita pilih yang min kurang dari sama dengan value, kurang dari maksimum. Ini min kurang dari sama dengan value, kurang dari maksimum. Klik, terus tinggal di save. Jarak-jarak. Nah, dari kelas ini cuma tercipta 2 kelas karena data kita itu tadi di rentang 0 sampai 2700. Nah, yang hitam ini gambarnya kita bisa akses kalau misalnya ada kerawanan. Jadi kalau ada kerawanan di sini, di sini, di sini, di sini, hitungannya masih gampang dijangkau dan masih bisa teratasi. Cuman kalau udah di bagian putih ini, dia tidak bisa dijangkau dan agak susah aksesnya untuk ke sana kalau misalnya ada kebakaran di bagian sana. Kita biar jelas, kita simbologi dulu, kita ganti warnanya. Random type-nya kita pakai single band pseudo color dengan mode equal interval. Karena kelasnya cuma 2, kita setting kedua aja. Terus yang pertama ini pokoknya hijau lah, karena dia masih bisa dijangkau. Yang satunya ini karena dia kelas 2, jadi masih di Kenapa nanti sekitaran saya kulit udah lah ya, nggak pokoknya. keluar? Begini, kalau remnya belum Nah, pencet, dan ini pencet. labelnya bisa Bisa. digabung Oh iya, iya. kelas 1, kelas 2. Oke. Benar. Jadi peta jarak jalan Kelas 1 plus. ini teman-teman. Lagi di situ sama kelas 1. Ini masking sendiri. Oh ya, biar sama ini kan nggak mungkin ya kotak itu, kita pakainya Kok Hijau warna apa mau? Ini aja. Oke. oke, karena nanti request lagi. Harusnya tadi dimasking Iya, dulu. harusnya dimasking dulu, diklip dulu. Nanti teman-teman bisa klip sendiri ya, di raster, terus di extraction, klip raster by mask layer. Ini inputnya yang udah di proximity fix. Terus mask layernya itu ini. Apa ini Ki? Nah, ini kan belum jelas, nanti teman-teman bisa lakuin lagi. sih? Nah, ini kan masih ada bordernya nih. Caranya gimana? Kayak acara sebelumnya ya. Nah, ini dia di node datanya dibuat minus 999. Yang bawah dulu. Sorry, Kamu mau dulu nomor. Bu Nah, ini proximity jangan fix sih lupa biar proximity dia kan? nggak ada border kotaknya.
Yang Mas Layar murung. Run close. Nah, nanti bentuknya kayak gini, Oke. tinggal di reclass lagi. Kayak gitu. Kalau udah gitu, ini tinggal di layout aja hasilnya. Ini desa di bari. Ya ini tinggal di layout aja kayak gini, tambahin jalan. Udah deh, di layout ya. Yang segmen Selesai. Untuk ini acara Dulu. 8 dan 7 Source-nya kita sudahi sampai di sini sekaligus penutup teori Rangkaian acara. ya seluruh rangkaian Cis teori PP kita menunggu praktikum PGKL dan kita lanjut ke CPP. pembahasan CBP. Pembahasan. Nah ini dia teman-teman. Dah. ini. Nah untuk CBP